Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini masih sempat kita hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita sebagai guru. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan tasbih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentunya apa yang menjadi agenda pada pagi ini ialah mempresentasikan dari apa yang didapatkan oleh guru penggerak, dan kebetulan ada guru penggerak kita yang ikut. Alhamdulillah sudah beberapa bulan. Nah, sekarang ini dia mempresentasikan di hadapan Bapak dan Ibu guru seperti apa yang dia lakukan selama ini, barangkali begitu. Jadi olehnya itu barangkali saya tidak perlu terlalu lama saya bicara, hanya itu untuk kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, presentasi sebagai guru penggerak yang akan diselesaikan oleh Bapak Panur Aziz. Dengan ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk saling berbagi dalam ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 175 Pulau Bulo, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, rekan sejawat yang saya muliakan dan saya banggakan. Sebelum saya berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa sirril qadim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu ibadika lam tazal zalika. Allahumma ighfir lana li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal atau pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Kurang lebih 3 bulan saya belajar secara daring dalam pendidikan calon guru penggerak. Dalam kurun waktu itu saya telah menyelesaikan 1 modul, yang di dalam modul itu terdapat 4 submodul. Insya Allah sisa 2 modul lagi, sekitar 4 bulan ke depan selesai, insya Allah. Dari 4 submodul itu, diantaranya adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 yaitu Budaya Positif. Nah, dari keempat submodul ini saya telah membuat suatu kesimpulan dalam
submodulnya. Dan juga alhamdulillah saya telah melaksanakan aksi nyata dari modul tersebut. Yang pertama, modul 1.1, filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya, Ingarso Suntulodo Dioloi Napatiroa. Artinya seorang guru itu harus mampu menjadi teladan, harus mampu menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik. Yang kedua, semboyan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara adalah Ing Magia Mangunkarso di Tengai Naparagaraga. Artinya seorang guru harus mampu untuk kemudian berkolaborasi, bekerja sama di setiap hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga, Tutyuri Handayani di Mundriki Napampili. Artinya seorang guru harus bisa untuk kemudian memantau, memotivasi daripada peserta didik. Selanjutnya, seorang guru itu harus mampu mengimplementasikan daripada semboyan tersebut. Dan seorang guru harus mampu memahami dan mengenali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak-anak sehingga anak itu mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Namun dalam hal menuntun di sini bukan pada kodrat dasarnya, tapi kita menuntun di sini adalah untuk memperbaiki tingkah lakunya. Guru ibarat petani yang merawat benih-benih, menumbuhkan budi pekerti, memahami keinginan dunia anak, yaitu bermain. Guru juga sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol peserta didik sehingga merasakan suasana tenang, damai, dan merdeka dalam keseharian. Yang kedua, kesimpulan yang bisa kami tarik dari modul 1-2, nilai dan peran guru penggerak adalah guru memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan karakter anak menjadi baik. Selanjutnya, guru perlu memahami kodrat anak dan kodrat zaman di dalam mendidik peserta didiknya. Maka untuk mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai peran guru penggerak, pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Yang kedua, peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3 yang saya bisa simpulkan di situ adalah yaitu visi guru penggerak, bahwa sebagai seorang guru harus mampu merumuskan dan menetapkan visi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berpijak pada kekuatan positif yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan zamannya, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melakukan suatu perubahan melalui pendekatan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, pada inquiry apresiatif itu terdapat 5 tahapan yang biasa disebut dengan bagja. Bagja itu pertama, B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali impian, J, jabarkan rencana, atur eksekusi. Singkat biasa dengan bagja. Bagaimana kita membuat pertanyaan dari visi yang telah kita buat? Contoh,
buat pertanyaan utama. Saya di sini membuat pertanyaannya, bagaimana mewujudkan generasi yang beriman. Maka kemudian kita harus mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang kita ambil? Bagaimana menumbuhkan budaya literasi Al-Quran. Kemudian gali impian. Pertanyaannya, apa yang terbayang dalam membudayakan Al-Quran itu? Terus jabarkan rencana. Bagaimana merealisasikan literasi Al-Quran. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Siapa-siapa kira-kira yang bisa terlibat dalam mewujudkan rencana tersebut. Pada modul 1.4 budaya muslim, yang dapat kami simpulkan dari modul tersebut adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri atau pembentukan kepercayaan diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Yang kedua, nilai-nilai kebaikan dan keyakinan kelas adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, terus bergotong royong dan kreatif. Yang mana dikatakan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kita percaya dan menjalankan syariat-syariat yang telah ditentukan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Terus mandiri, artinya kita harus bertanggung jawab di setiap tindakan yang telah kita lakukan. Yang ketiga, bernalar kritis, itu mampu menganalisis masalah yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, bergotong royong, bekerja sama dan beradaptasi. Yang kelima, berkebinekaan global, yaitu perasaan menghormati keberagaman. Dan yang terakhir, yang keenam, menghasilkan karya dan tindakan yang positif, yang biasa disebut dengan kreatif. Nah, tentang nilai-nilai kebaikan tersebut tentunya akan menekankan pada keyakinan seseorang terhadap motivasi dari dalam dirinya, sehingga seseorang akan ditergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nah, dalam menjalankan daripada keyakinan tersebut tentunya diikuti dengan posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang seharusnya diterapkan dalam proses pembelajaran. Kita memilih salah satunya dan ada yang terbaik di sini. Pertama, posisi kontrol pemberi hukuman. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi kontrol ini yang kemudian kita gunakan ketika misalnya ada siswa kita yang bermasalah, kemudian kita hadapi. Biasanya dari 5 posisi kontrol ini ada salah satu yang kita gunakan. Namun yang terbaik setelah kami belajar di pendidikan guru penggerak, yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang terdapat dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Inilah yang dilakukan ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah. Yang 3 ini, pertama, menstabilkan identitasnya supaya anak itu tidak tegang, tidak kemudian takut, distabilkan dulu. Kemudian divalidasi tindakan yang salahnya, apa bagian yang mana yang perlu diperbaiki, lalu ditanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati dalam kelas kita. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ada 5 item, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Biasanya
seseorang itu melakukan suatu kehilapan, kesalahan ataupun yang mengandung dosa tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar ini. Artinya ada yang biasa melakukan kesalahan karena ingin bertahan hidup. Yang mana dikatakan ingin bertahan hidup, yaitu seperti ingin mendapatkan kesehatan, perlindungan misalnya rumah, ataukah ingin suatu makanan. Maka dari proses itu sehingga biasanya seseorang itu melakukan suatu kesalahan. Yang kedua, orang biasa melakukan kesalahan karena kurang dari kasih sayang atau rasa diterima, terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dari keempat modul submodul tersebut, aksi nyata yang saya lakukan di kelas adalah pertanyaan pertama, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Setelah mempelajari modul ini adalah saya lebih memahami pendidikan itu dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Juga memahami nilai keberpihakan pada murid. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama, menyapa siswa atau murid lebih dulu. Ini saya sapa dengan yel-yel di kelas. Kemudian berdoa dan berselawat sebelum belajar. Berdoa dan berselawat sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya saya mengadakan atau melakukan suatu literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran. Ini literasi Al-Quran yang saya lakukan. Kenapa saya melakukan literasi Al-Quran itu? Karena sudah saya bersepakat, artinya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dalam kelas itu. Di mana keyakinan kelas itu ada di sini. Jadi kesepakatan kelas itu pertama yang saya sepakati di kelas itu adalah tabi. Ada contohnya yang saya terapkan Bapak Ibu, barangkali tidak saya tampilkan di sini. Yang kedua, senyum itu indah. Senyum itu indah. Mohon maaf, ini saya tampilkan senyum itu indah. Selanjutnya menghargai dan menghormati teman. Kenapa saya memasukkan menghargai dan menghormati teman? Karena itu tadi, biasanya anak-anak itu melakukan suatu kesalahan karena menganggap biasa-biasa dengan temannya. Tidak ada rasa menghargai dan tidak ada rasa menghormati. Sehingga ketika kita membuat suatu kesepakatan kelas harus dimasukkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segitiga restitusi ini segitiga restitusi, tentunya capaian yang akan didapatkan adalah bagaimana kita bisa anak-anak itu mengingat kembali kesepakatan kelasnya itu menghargai dan menghormati. Selanjutnya Bapak Ibu, one day, one ayat. Ini tadi. Jadi biasanya kepada anak-anak setiap sebelum pembelajaran itu membaca ayat-ayat ataukah surah-surah pendek. Selanjutnya Pak Ibu bercerita pengalaman baik. Ini bercerita pengalaman baik. Ini Pak Ibu. Jadi saya biasa persilakan naik untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya. Tujuan dilakukan ini untuk melatih literasi anak-anak. Melatih literasi anak-anak ini. Dari sekian banyak anak-anak, semuanya merespon, ingin, mau, semua ada ceritanya. Ini buktinya. Diacungkan semua jempol. Tapi cuman saya panggil satu orang untuk bisa bercerita di depan kelas untuk menghabiskan waktu. Selanjutnya Pak Ibu, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dalam lingkungan kelas dan sekolah adalah membuat kesepakatan kelas. Ini tadi Pak.
harus ada kesepakatan kelas ketika kita ingin menciptakan suatu budaya positif. Yang kedua, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, tadi kita lihat Pak Ibu bahwa posisi kontrol itu ada 5: pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini adalah manajer. Kalau sifatnya kita posisi kontrolnya pemberi hukuman, biasanya pemberi hukuman itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Kemudian, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal itu? Tentunya Pak Ibu terasa menyenangkan dan merasa dekat dengan anak-anak. Lalu juga terasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Dikarenakan selama ini posisi kontrol yang digunakan seorang guru cenderung sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Jadi selama ini Pak Ibu yang saya biasa lakukan adalah menghukum atau membuat anak-anak itu rasa bersalah di setiap kesalahan yang dilakukannya. Nah, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Tentunya yang sudah baik adalah anak-anak selalu ingat terhadap kesepakatan kelas, terjalin komunikasi dengan peserta didik secara baik, sebab peserta didik tidak merasa takut walaupun berbuat kesalahan. Selanjutnya Pak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang sering digunakan? Nah, setelah saya mempelajari, artinya belajar dalam calon guru penggerak Pak Ibu, lalu kemudian saya sadar bahwa sesungguhnya yang bagus untuk kemudian kita lakukan dalam posisi kontrol itu adalah manajer. Karena manajer itu betul-betul kita menyemangati anak yang sedang bersalah. Seperti yang biasa kita ucapkan adalah, baik nak. Nah, ketika kita menghadapi anak-anak sebagai posisi kontrolnya itu manajer, kita panggil anak-anak, dikatakan kepadanya, nah, saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Mari kita menyelesaikan masalah itu sama-sama. Kita berpikir bagaimana masalah itu terselesaikan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh anak itu kita minta diungkapkan supaya dia sadar bahwa itu adalah memang perbuatan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang telah disepakati. Apa keyakinan kelas itu yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukannya. Contoh yang pernah saya lakukan Pak Ibu, aksi nyatanya itu ada seorang anak langsung mengambil mistar temannya tanpa izin. Berarti kesalahannya itu mengambil tanpa izin. Apa keyakinan kelasnya? Tidak menghormati atau menghargai temannya. Inilah yang harus ditekankan kepada anak supaya terus dapat mengenal yang namanya budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan peserta didik berdasarkan 5 posisi kontrol, manakah yang sering digunakan? Yaitu tadi sebelum Pak Ibu belajar pendidikan guru penggerak, yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrolnya itu menghukum. Jadi ketika ada anak-anak yang salah, saya langsung bentak, hukum, bahwa awas jangan sampai terjadi lagi. Itu adalah ucapan-ucapan yang sifatnya menghukum. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata ada posisi kontrol yang baik untuk dilakukan, mengajak anak-anak, mendekatkan anak-anak kepada kita supaya dia tidak merasa tertekan terhadap kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya Pak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan peserta didik? Jika iya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Itu saya katakan tadi Pak Ibu. Sebelum saya belajar tentang guru penggerak,
Saya biasa menggunakan konsep segitiga restitusi, tetapi tidak menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Yang saya lakukan hanya menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan kesalahan. Saya katakan kepada anak yang bermasalah, Bapak bukan mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin menyelesaikan sama-sama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan. Namun saya tidak menanyakan keyakinan kelas, sebab sebelumnya tidak membuat kesepakatan kelas tentang keyakinan kelas. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah keharmonisan dan kerjasama warga sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Juga yang kita harapkan adalah sarana dan prasarana sangat menunjang terwujudnya sekolah yang nyaman dan aman, sehingga mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kesimpulan bahwa untuk membangun budaya positif di sekolah, selain kita mampu mengaitkan kolektivitas antara filosofi kehadiran dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak, dibutuhkan pula kerjasama antara guru, orang tua, dan warga sekolah lainnya. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar, maka harus diawali dengan keteladanan seorang guru. Budaya positif di sekolah bisa ditumbuh kembangkan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan dan program-program sekolah yang telah disepakati. Bapak Ibu yang saya hormati, kepala sekolah yang saya hormati, inilah yang saya dapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak selama 3 bulan yang lalu. Dan selama 3 bulan itu baru 1 modul yang terselesaikan. Dalam 1 modul itu ada 4 submodul. Insyaallah ke depan tinggal 2 modul lagi. Setiap modulnya ada 4 submodul, berarti ada 8 submodul lagi. Sepertinya target waktunya sampai Desember. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu ingin berbagi pengalaman, menemani saya untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ini. Selesai. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman atau memberi saran-saran, atau mungkin ingin bertanya terkait pendidikan calon guru penggerak ini dalam hal budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tertarik ini guru penggerak. Jadi saya mau tanyakan apa itu guru penggerak dan apa tujuannya. Kedua, setelah selesai menyelesaikan ini modul-modul sampai beberapa bulan, dikemanakan ini guru penggerak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Samsuni. Ditanyakan bahwa apa itu guru penggerak dan tujuan daripada diadakannya guru penggerak. Pertama, guru penggerak itu lahir dari kekuatan yang dibangun oleh Bapak Menteri kita, Pak Nadiem, membuat suatu acuan pembelajaran, yaitu profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila itu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, maka harus
harus ada pendorong, namanya guru penggerak. Dialah yang menggerakkan komunitas di sekolah itu, bagaimana bisa tergerak melakukan perubahan-perubahan di sekolah itu. Nah, tujuannya jadi kita perubahan, melakukan perubahan, karena paradigma kita selama ini perlu diluruskan bagaimana pendidikan itu ke depan. Artinya sebenarnya intinya kepada siswa itu, kepada peserta didik harus dimerdekakan menurut program guru pendidikan ini. Murid itu harus dimerdekakan bahwa tidak seluruhnya kita sewenang-wenang untuk melakukan apa saja kepada murid. Nah, tadi kemudian pertanyaannya mau kemana guru penggerak itu setelah selesai pelatihan? Jadi setelah selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak, tentunya tujuannya kemudian menggerakkan komunitas yang lain. Artinya bagaimana mengimbaskan apa yang didapatkan di guru penggerak itu. Itu barangkali. Terima kasih atas pertanyaannya. Misalnya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.